Maka ada tata cara yang diberikan sih sebenarnya dalam Islam khusus bagi kaum laki-laki. Ya, prostat ini kan penyakit yang berada pada kehormatan laki-laki, kan begitu. Maka pada saat buang air, baik, tadi teringatnya seorang tua yang sudah ujur lah ya bilangnya. Ya, prostat ya. Terkadang tiba-tiba ada semacam istilah dalam bahasa fikih itu penyakit yang disebut dengan sulusul baul. Sedikit-sedikit netes saja ya. Begitu ya. Habis sholat kadang tahu-tahu terasa ada yang menetes begitu. Apakah kan akhirnya kan menimbulkan najis gitu. Apakah sholatnya dianggap sah atau bagaimana? Nah, bagi seorang yang sudah uzur atau berpenyakit ketika saat dia melakukan ibadah sholat, lantas kemudian ketika saat sholat itu perasaannya keluar, apakah sholatnya itu dianggap sah atau sholatnya itu dianggap batal? Nah, sepanjang usaha dan upaya dia melakukan sholat, lantas kemudian ternyata hal itu tetap terjadi, maka kerusuhan diberikan, ibadah yang dilakukannya tetap sah. Tapi setelah itu nanti dia dibersihkan lagi ketika mau sholat. Nah, gitu ya. Sama seperti penyakit yang disebut dengan sulusul baul tadi. Maka ada tata cara yang diberikan sih sebenarnya dalam Islam khusus bagi kaum laki-laki. Ya, prostat ini kan penyakit yang berada pada kehormatan laki-laki, kan begitu. Maka pada saat buang air itu dianjurkan untuk jongkok, tidak berdiri. Itu bagi kita laki-laki, Pak. Lantas kemudian mendehemkan ketika saat hendak bersuci tadi, supaya air kencing itu keluar. Gitu. Ada tata caranya yang disebutkan diurut dia dari pangkalnya, seraya mendehemkan. Itu keluar dia, supaya akhirnya nanti ketika beribadah dia tidak keluar lagi, atau tidak serta-merta nanti perasaan itu dia mau buang air saja. Itu tata cara yang dilakukan dari baik medis maupun secara syariat. Cuman kadang-kadang banyak juga orang yang sembarangan. Ada lagi orang terkadang nggak nengok-nengok, nggak ada rasa malunya lagi, yang listrik pun dihembatnya. Nah, situ dia. Tidak lagi istinja, padahal istinja itu merupakan sesuatu kewajiban. Kan dalam riwayat kan Rasul melintasi dua kubur, salah satunya ditanya Nabi, ini dua-duanya disiksa, yang satu ini kenapa? Ini riba. Yang satu lagi ini apa? Ketika saat buang air dia nggak cebok. Nah, ini siksa dalam kubur. Nah, makanya dalam Islam itu mewajibkan untuk istinja. Nah, jadi ini terkait rangkaian dari apa yang sudah Pak Yadi tadi. Nah, jadi bagi kaum laki-laki, ya, banyak orang yang mengalami prostat. Caranya adalah tidak lagi, prostat ini kan pengkristalan ya. Nah, pengkristalan. Nah, dalam tata cara untuk buang air secara islami bagi kaum laki-laki. Karena laki-laki ini ada yang menghambatnya.
Pak. Perempuan ada prostat, Bu. Pernah prostat perempuan? Pernah dengar ada orang perempuan prostat? Nggak ada ya? Karena laki-laki ini dia ada penyaring. Ada penyaring ketika dia mengeluarkan air seninya, itu ada penyaring, Pak. Kita nih, Pak. Kalau perempuan enggak. Makanya maaf cakap, kencing laki-laki dengan kencing perempuan lebih bau kencing perempuan. Itu buktinya, kan? Makanya kembali ketika saat masa bayi, anak bayi laki-laki kalau dia masih minum susu ibunya hingga sampai 2 tahun, di masa 2 tahun ke bawah, kalau dia pipis, kencing, itu disebut najisnya najis ringan. Bersihkannya cukup dipercikkan. Itu bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan mulai dari semenjak lahir, apalagi sampai dewasa, tetap air kencingnya najis. Itu bedanya. Nah, jadi maka itu cara buang airnya juga ada tata caranya supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang diderita oleh alat kehormatan laki-laki itu sendiri. Ya Pak Yadi ya, ini kaitan kepada pertanyaan tadi saja. Jadi kalau udah memang dianggap bolak-balik seperti itu, uzur, masih Allah Maha Tahu. Ya, jangan membuat orang jadi pesimis. Batal lagi sholatku ini, begini. Tetap usaha. Nah ya, tetap usaha. Ya, bila perlu pakai supaya tidak menetes dia, pakai apa namanya? Apa? Pampers. Iya, pampers. Sekarang kan ada pampers tuh untuk bukanan yang kecil aja, yang besar pun udah pakai pampers sekarang. Iya. Ya, baik, terima kasih.